Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم ولمن لهم فضل علينا يا مجيب السائلين ولمن لهم كن علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Alhamdulillah alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah kesehatan, diberinya kekuatan, motivasi untuk berhimpun di rumah Allah yang kita cintai ini, Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong, Brunei Darussalam. InsyaAllah pertemuan mingguan kita malam ini menyingkap satu kitab yang sebahagian kita mungkin belum pernah dengar namanya, tapi bagi jemaah yang sudah mengikuti kelas di Kolej Universiti Islam, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB, bagi jemaah yang mengikuti kelas di sana sudah tidak asing lagi dengan buku ini, namanya Tajul Arus. Kita lihat mutiara yang tersimpan dalam kitab Tajul Arus. Kitabnya ada di sini ya, kitabnya nipis saja. Ada di sini. Alhamdulillah. Apa kata pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini juga pengarang kitab Al-Hikam. Al-Hikam mungkin jemaah biasa dengar karena di beberapa masjid ya, di beberapa masjid di Brunei ada kajian kitab hikam. Kitab Tajul Arus ini dikarang oleh pengarang yang sama, Ibnu Athaillah As-Sukandari rahimahullah. Apa kata pengarang kitab di sini? Kita lihat ya. Ketahuilah jika kamu ada asisten yang bergiat mengaudit dan membagi dirinya sendiri dengan kemas, bermakna kamu tidak perlu lagi melakukan audit terhadap dirinya karena ia telah melakukan tugas tersebut. Ini apa maksudnya? Maksudnya antara kita dengan Allah, kalau kita hari-hari bertaubat, bermuhasabah, beristighfar seperti yang diserukan dalam khutbah Jumat terakhir kemarin ya, tajuk khutbah tentang istighfar. Kalau kita hari-hari beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah, berarti kita bermuhasabah diri dan mengaudit diri kita ini. Orang yang sudah mengaudit diri nanti tidak perlu banyak ditanya lagi di akhirat. Tidak perlu lagi ditanya. Itu maksudnya. Namun dia cakap, jika asisten tersebut tidak melakukan audit dan tidak membaiki diri, niscaya kamu sendiri terpaksa melakukan peranan ini, malah akan melakukan muhasabah dengan sangat teliti. Hamba Allah yang lupa kepada dirinya, lupa kepada Khalik, lupa kepada Allah, lupa muhasabah diri, lupa bertaubat, lupa beristighfar,
banyak lupa kepada perbuatan taat, nanti Allah akan semak dengan teliti. Allah akan semak dengan teliti. Kita ini ada buku. Ada buku. Hidup ini buat buku. Kita hidup ini membuat buku. Catatan buku hari ini, jemaah Jerudong sedang berada di Masjid Jerudong. Catatan buku malam ini kita sedang menyimak, mengkaji kitab yang namanya Tajul Arus. Subhanallah. Subhanallah. Maka orang yang mengaudit dirinya tidak akan ditanya lagi. Ada disebut dalam beberapa ayat nanti ya. Kita lihat dulu ayat surah Al-Isra ayat 13 sampai 15 tentang kita ini kerja buat buku. Dan nanti bila keluar dari kubur disuruh menyemak buku masing-masing. Boleh lihat ya halaman 283 bagi yang buka Quran, senang sekali ya. Halaman 283 Allah memperingatkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ayat 13 halaman 283. Artinya apa? Setiap manusia hidup ini buat buku, dan nanti waktu keluar dari kubur, waktu ingin menghadap mahkamah Allah, ingin berhisab, diperintahkan kepadanya membaca bukunya. Bukunya sudah siap, Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Ayat 14 ya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu, cukuplah engkau yang menghisapnya, yang mengiranya, yang menelitinya, yang menilainya. Yang membuat diri sendiri tentu tahu dia apa yang dia buat. Bagi jemaah yang muhasabah diri, yang mengaudit diri, dia akan membuang yang tak baik. Dia akan bertaubat kepada Allah. Tentang ayat taubat ada sebut dalam surah Furqan ya. Dulu sudah pernah disampaikan. Ayat ini sangat menggembirakan ya, sangat merangsang kita ini. Katanya dalam surah Furqan, orang yang banyak buat dosa, semua kita banyak dosa ya. Yang maksum Rasulullah saja. Bila orang itu bertaubat, Allah akan menggantikan kejahatannya dengan kebaikan. Ayat 70 surah Furqan, halaman 366. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang yang bertaubat dari melakukan dosa, orang yang bertaubat dari melakukan dosa, orang yang bertaubat dari melakukan dosa, kemudian dia beramal saleh, Allah akan menggantikan kejahatannya dengan kebaikan. Allah akan menggantikan kejahatannya dengan kebaikan. Jadi maknanya dosanya sudah hapus, kekotoran dalam bukunya sudah bersih. Jadi tidak payah lagi disemak lagi di sana, tidak payah dikira lagi, karena dia sudah mengira dirinya sebelum dia menghadap Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu dulu sebelum kamu dihisab, katanya. Inilah yang diserukan oleh pengarang kitab Tajul Arus. Kita kena muhasabah,
Kita kena mengaudit diri ya, insyaallah. Apalagi menjelang Ramadan, apalagi menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Itulah maka dalam khutbah Jumat kemarin kita dihimbau untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Dalam khutbah sini ada salinan khutbahnya, ada di sini ya. Yang dicadangkan di sana antara lain Sayyidul Istighfar. Di sini di bawah kita ada cadangkan istighfar dalam hadis Imam Muslim yang dibaca Rasulullah di dalam sujud. Istighfar yang dibaca baginda dalam sujud. Mungkin boleh kita baca sama-sama ya. Kertasnya sudah ada. Yang tak ada kertas ada lagi di sini. Boleh kita baca ya Allah maghfirli dzambi kullah ya, sama-sama saja serentak. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ananiyatahu wa sirrah. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Doa yang dibaca Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam sujud. Tengok dia punya makna. Ya Allah, ampunlah semua dosaku. Dosa kecil, dosa besar. Dosa awal sejak awal kita balik sampai dosa yang akhir sampai sekarang sampai meninggal nanti. Dosa yang terbuka, yang terang, dan dosa yang tersembunyi. Jadi berapa kategori dosa? Pertama dosa secara umum, semua dosa. Yang kedua, dosa kecil. Dosa besar, 3. Dosa awal, dosa akhir, dan 5, dosa yang terang dan tersembunyi. Semua ya. Semua dia cover. Jadi bila orang sudah beristighfar seperti yang disuruhkan dalam khutbah Jumat, bagi menerapkan ide yang terdapat dalam kitab Tajul Arus, kita audit diri, kita muhasabah. Nanti tidak ada yang mau ditanya lagi di sana, insyaallah. Insyaallah. Kecuali orang yang cuai. Orang yang cuai. Oleh sebab itu kita disuruh di sini oleh pengarang kitab Tajul Arus, oleh yang demikian sepatutnya segenap amal perbuatanmu hanyalah untuk Allah. Segenap amal perbuatan kita untuk Allah. Jangan pernah engkau menduga, kata pengarang, bahwa engkau melakukan suatu perbuatan kamu tidak akan dihisab Allah mengenainya. Apa yang kita buat akan dihisab Allah. Walaupun damit. Subhanallah. Walaupun damit. Allah akan tanya. Dan tidak akan disoal, itu tak mungkin. Tengok ayat dalam surah Az-Zumar ada, surah Kahfi ada, surah Insyiqaq ada. Kita lihat dulu surah Al-Kahf. Tentang orang yang tidak mengaudit diri sebelum meninggal, lalu nanti di padang mahsyar bila dia melihat bukunya, dia ketakutan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ayat berapa? Ayat 49. 49. Subhanallah. Boleh dilihat ya halaman 299 bagi yang buka Quran. Halaman 299 ini untuk panduan suami, istri, ayah dan anak-anaknya. Wa wudi'al kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab. Dibentangkanlah kitab nanti. Kitab yang dibuat di dunia akan dibentang nanti di sana, akan dibuka, akan dinilai. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Orang yang mujrim, yang mati membawa dosa, hidup menimbun dosa, mati membawa dosa, musyfikin ketakutan. Mimma fih, melihat kandungan bukunya ketakutan dia. Lalu dia menyesal, wa yakunun, mereka menyesal. Ya wailatana, aduh malangnya nasibku.
Aduh sengsaranya aku, aduh menyesalnya. Ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab. Dahsyat juga kitab ini, dahsyat juga kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Yang kecil yang besar ada di dalam. Subhanallah. Berapa jam dia pegang handphone satu hari ada di sana. Apa yang dilihatnya ada di sana. Kecuali kalau sudah diaudit ya, sudah di delete. Ma li hadzal kitab. Berapa usin untuk iPhone satu hari? Berapa masa untuk handphone satu hari? Berapa usin? Berapa untuk Al-Quran? Adakah seimbang? Ataukah handphone dipegang, Quran tidak dipegang? Ada nanti di sana. Dulu Abah pernah tanya di jemaah salihin, Aji, kita berapa jam pegang handphone satu hari? Aji itu tidak marah, Pak. Kira-kira 3 jam katanya. Satu hari dia pegang handphone katanya 3 jam satu hari. Pegang Quran, diam dia. Tidak berjawab. Tidak ada jawabannya. Tapi dia tidak marah. Orangnya positif ya. Silap-silap kalau cuaca tidak baik, marah tuh ya. Tanya dirilah. Tanya diri. Ma li hadzal kitab. Dahsyatlah kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Semua yang kecil yang besar ada tertulis di dalam. Berapa jam satu hari, berapa usennya, berapa top up-nya, berapa bilnya. Nanti akan disemak di sana. Illa ahsaha, tertulis secara lengkap. Ahsaha, tidak ada yang tercicir. Wa wajadu ma'amilu hadira, semua perbuatan mereka ada dalam buku tadi. Wala yazlimu rabbuka ahada, tidak ada yang ditokok tambah, tidak ada yang tercicir. Yang dia buat tak ditulis, tak ada. Yang dia tak buat ditulis, tak ada. Semua apa yang dia buat itulah yang ada. Inilah perlunya kita audit diri sebelum Ramadan. Jangan fikir nak taubat dalam bulan Ramadan. Taubat itu sebelum Ramadan. Masuk Ramadan kita dengan jiwa yang bersih, azam yang maksimum ya. Itu tadi surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi. Kita lihat pula surah Insyiqaq, juz 30. Juz 30 ini lagi menakutkan ya, tidak kalah penting. Semua Quran ini penting ya. Halaman 589. Halaman 589. Kita boleh semak dari ayat 7 sampai ayat 15. Awal surah itu tentang fenomena hari kiamat. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Itu tentang fenomena hari kiamat, bahwa alam ini akan hancur, matahari akan hancur, bumi juga. Kemudian ayat 6, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, innaka kadih, kamu ini sebenarnya kerja keras, bukan main-main di dunia ini. Ila rabbik, menuju Allah nanti bila sudah habis tempohnya. Kadhan, kita kerja keras, sesudah itu famulaqi, kita akan menghadap Allah. Lalu nanti bila menghadap Allah di mahkamah Allah, fa amman utiya kitabahu bi yaminih, orang yang sudah diberikan kitab catatan amalnya, rekodnya, bukunya dari sebelah kanan dengan tangan kanannya secara terhormat dan mulia, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya formality saja, tidak dicek semuanya. Subhanallah. Karena dia sudah audit diri di dunia, seperti yang disuruhkan dalam kitab Tajul Arus. Dia sudah audit diri. Orang itu sudah audit diri, buat apa ditanya lagi? Allah tahu setiap individu kita ini. Setiap orang Allah Ta'ala tahu. Ini orangnya ikhlas, ini jujur, ini rajin.
rekodnya baik, tidak payah ditanya lagi. Jadi dalam hadis dikatakan hari kiamat itu bagi orang yang bisa, orang yang taat, orang yang saleh selama mengerjakan satu solat fardu di dunia. Tadi kita solat maghrib, mungkin solat maghrib tidak sampai 10 menit, katalah 5 menit, 6 menit, 7 menit. Bagi orang yang bisa di hari kiamat nanti pertanyaannya tidak banyak lagi, formality saja, tempoh prosesnya hanya selama 1 kali solat fardu di dunia. Orang yang bermasalah disebut juga dalam hadis, dalam Quran juga ada yang sampai 50.000 tahun proses menghisab itu. La ilaha illallah. Inilah ayat apa tadi? Ayat 8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya very easy. Yasir itu senang, mudah. Wa yanqalibu ila alihi masrura, akan kembali ke pangkuan keluarganya, jumpa anaknya, jumpa istrinya. Plus istri di surga lagi ya, bukan istri dunia, ada lagi. Masrura, very happy, sangat riang gembira. Sebaliknya ayat 10, wa amman utiya kitabahu bishimalihi wara'a zahrihi, wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi, orang yang diberikan kitabnya dari belakang sebelah kiri, fasaufa yad'u subura, dia sana akan menyesal, meratap, meraung, meluluh, menangis. Wa yasla sa'ira, destinasinya neraka sa'ir. Yang di atas tadi jannah ya. Apa silapnya? Ini 13 ini silapnya. Innahu kana fi ahlihi masrura, selama hidup di dunia dia hidupnya suka-suka saja. Orang azan di masjid dia tak datang, suka-suka ya duduk di rumah. Dengar azan, dengar. Datang menyahut, tak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masrur, yang penting dia senang duduk di rumahnya. Semua kemudahan ada. Innahu zanna an la yahur, tak ingat nak kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, justru Allah melihatnya 24 jam. Dia tak audit, dia tak muhasabah, tak muhasabah dia tak audit dirinya. La haula quwwata illa billah. Baik, kita lihat peringkat 2. Maka seandainya si hamba terlanjur melakukan dosa, apa resikonya? Dosa ini akan menciptakan kegelapan dalam hati. Dosa membuat hati gelap. Maka gelap jalan ke masjid. Gelap jalan ke masjid. Di siang hari pun, di siang bolong kata orang, gelap jalan ke masjid. Sekarang mana ada yang gelap ya? Sekarang terang semuanya. Zaman dulu gelap. Zaman Rasulullah tidak ada lampu di jalan. Sekarang di mana-mana ada lampu terang, tapi gelap. Kenapa? Hatinya gelap, dibuat dosa. Malah maksiat juga bagaikan api. Maksiat itu ibarat api, kegelapan yang timbul dari perbuatan maksiat itu bagaikan asap. Dicakap dosa itu ibarat api, asapnya akan menggelapi, menjadikan gelap suasana hidupnya. Kata Ibnu Athaillah, persis seperti orang yang menyalakan api dalam rumahnya 70 tahun. Bagi yang usia 70 tahun lah ya. 70 tahun katanya dia menghidupkan api di rumah. Api itu kayu api ya, bukan elektrik ya. Dulu mana ada elektrik kan. Dia membakar kayu di rumahnya, menghidupkan api di rumahnya dengan kayu api selama 70 tahun, tentulah artinya rumah tadi akan hitam. Jadi rumah asap. Begitulah hati itu yang belum dibersihkan. Dia bergelap. Tak nampak Quran, tak nampak ilmu, tak nampak amal saleh. Maka cara membersihkannya dengan bertaubat kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala.
Demikian juga dicakap kehinaan dan kegelapan, hijab dan lain-lain identik dengan kemaksiatan. Bila orang itu berbuat maksiat, dia akan hina di sisi Allah, suasananya akan gelap dan dia akan terhijab. Seandainya engkau bertobat kepada Allah, saya kesan-kesan dosa akan lenyap. Malah kamu sendiri tidak akan melakukan kecuali saat engkau cuai terhadap tugas mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW, atau mengikuti. Mutaba'ah itu mengikuti, ya, mengikuti, mencontohi, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini hadis yang diriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Untunglah, syabaslah, happylah, bahagialah, selesalah orang yang banyak terdapat istighfar di dalam lembaran hidupnya untuk mendilik dosa-dosa yang banyak. Subhanallah. Di antara istighfar yang kita cadangkan itulah di sini, ya. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wajillah. Kalau tak dapat semuanya, bertahap, ya. Allahumma ighfirli dzambi kullah, itu saja dulu. Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunlah semua dosaku. Semua dah masuk dalam dah, ya. Itu saja dulu. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Kalau untuk mendoakan keluarga secara bersama, li tukar dengan lana, kata pangeran. Tukar dengan lana saja. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Yang lain tidak payah tukar. Ayo kita doakan keluarga kita, ya. Kita doakan keluarga, kita doakan rakyat ke bawah duli, kita doakan umat Islam semuanya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Li dengan lana, zambi dengan zambana. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Marilah kita mengisi lembaran hidup kita, buku kita dengan istighfar. InsyaAllah kita nanti tergolong orang yang diberi bukunya dengan tangan kanan ataupun sebelah kanan, dan tidak akan ditanya, tidak akan buka buku itu. Ditengok, barangkali tengok kulit saja. Oh, ini bisa isinya nih, tak payah buka. Karena tempoh orang yang bisa itu dipandang masa dalam hadis itu selama 1 kali sholat fardu saja di dunia, kemudian dia sudah masuk ke surga. Subhanallah. Sahabat Nabi, ya, mendengar lamanya proses di padang mahsyar, batah josulnya Rasulullah, kata sahabat. Alangkah lamanya tempoh 50.000 tahun itu, kata Rasulullah. Itu bagi orang yang lupa mengaudit diri, ya. Maka kita perlu, tajuk kita juga perlu audit diri dan istighfar. Di samping istighfar yang biasa dulu kita ada sebut Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di samping ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ini juga Allahumma ighfir li dzambi kullah. Tapi ini khas untuk sujud, ya. Baca luar sujud pun tak apa. Artinya apa? Ini doa penting. Rasulullah membaca doa-doa dalam sujud itu induk doa semuanya itu. Banyak lagi, nanti kalau ada masa kita akan coba singkat lagi tentang doa-doa lain yang dibaca oleh baginda Rasulullah dalam sujud. Dulu kita dah sering sebut subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, yang dibaca baginda sampai meninggal. Kira-kira 2 ke 3 bulan terakhir usia baginda membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada Allahumma ighfirlinya. Itu istighfar baginda dalam sujud. Dan istighfar yang sama juga dibaca dalam rukuk. Sama bacaan rukuk dengan sujud di hari-hari terakhir baginda hidup di dunia ini. Kata Aisyah, inilah bacaan yang fokus dibaca Rasulullah SAW ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli,
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau kita susah nak hafal, saya rasa tak susah ya, pasal pendek saja. Kalau susah juga, bacalah bacaan biasa. Yang bisa baca Subhanarabbil a'la bihamdi tambah dengan Allahumma ighfirli. Tidak boleh membaca Allahumma ighfirli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya dah dekat lah tu. Baca Allahumma ighfirli tidak boleh, maknanya dah dekat lah tu. Okey, coba kita baca Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirlinya boleh diulang-ulang ya. Bila kita sujud Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. 10 kali, 20 kali tak apa. 30 kali, 100 kali pun tak apa. Sehingga kita terasa bacaan yang kita baca itu didengar Allah. Sehingga kita terkoneksi. Coba bayangkan, Sami'a Isya 8 kali sujud. Sujud pertama, kedua, ketiga, ke-8. Bacalah Allahumma ighfirli. Subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Nanti sujud kedua lagi. 8 kali sujud, Sami'a sunat lagi. Sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, 4 sujud. Sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, 4 sujud. 8 sujud sembahyang sunat, 8 sujud 16 kali sujud. Subhanallah. Baginda Rasulullah berpesan dalam hadisnya, saat yang paling makbul berdoa waktu sujud. Sama ada sujud salat fardu ataupun salat sunat, sama ada sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir, sama saja ya. Terutama sekali di ujung malam. Bila kita bangun di ujung malam, sempatkanlah kita sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Tambah witir 1 rakaat contohnya. Kemudian kita bacalah doa tadi dalam sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhiru wa alaniyata wa sirah, ataupun apa yang terdaya ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakatik, na'udzu biridhaka min sakatik, na'udzu biridhaka min sakatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.